Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa dimanapun saja berada, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saumnya hari ini Prof? Alhamdulillah. Sebagai seorang muslim, kita wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan karena merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada bersyahadat yang pertama, kedua adalah mendirikan sholat, ketiga adalah membayar zakat, keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah menjalankan ibadah haji. Nah, kita akan bicara tentang yang ketiga nih, membayar zakat, Prof. Sudah bayar zakat belum Anda pemirsa? Nah, kita akan bahas mengenai zakat pemirsa dengan Prof. Sebenarnya Prof, ada satu pertanyaan, kenapa sih umat Islam itu diwajibkan untuk membayar zakat? Nah, hakikat zakat ini apa sih Prof gitu? Kenapa begitu penting dan menjadi bagian dari fondasi rukun Islam ya gitu Prof? Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan dan berbahagia ya, tentunya dalam bulan suci Ramadan ini sudah lama kita nantikan. Nah, pembahasan menarik kita hari ini karena kita akan bicara tentang hakikat zakat. Iya. Apa itu zakat itu? Zakat itu kan menurut bahasa itu berarti pensucian. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, jadi zakat itu aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi berdempetan itu antara perintah ritual keagamaan hablum minallah dan zakat itu ritual keagamaan hablum minan nas. Jadi tidak mungkin kita menjadi seorang muslim sejati yang sangat luhur hanya menunaikan kewajiban salat, tapi kewajiban sosial kita dalam bentuk zakat dan semacamnya itu tidak terlaksanakan. Makanya itu zakat itu sebetulnya pada hakikatnya itu untuk membersihkan harta yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ilustrasinya kalau kita misalnya seorang profesional, seorang dokter spesialis, seorang pengacara kawakan, dia seorang tenaga ahli yang sangat expert dan gajinya itu di mana-mana sangat besar, maka itu harus wajib mengeluarkan zakat profesi. Kalau gajinya diambil semuanya, dimakan di sama keluarga, tidak ada dikeluarkan zakatnya, berarti ikut memakan api neraka di situ sebagian. Nah, saya ingatkan,
Setiap kali ada rezeki Allah Subhanahu wa taala, 2,5% diantaranya itu adalah titipan Allah untuk fakir miskin, anak yatim piatu, ya asnaf yang 8 itu kan. Nah kalau kita tidak memperhatikan mereka, kita koleksi masuk semuanya ke dalam deposito, masuk semuanya ke kas kita sendiri tanpa pernah mengeluarkan zakatnya, wah itu jadi masalah. Nah bukan saya menakut-nakuti dengan neraka Bapak Ibu sekalian, tapi ini terserah kita semuanya. Bulan suci Ramadan ini memang paling bagus untuk menghitung perhitungan haul zakat kita ya kan. Ya sangat penting zakat ini. Seperti tadi pertanyaannya Adinda David, kenapa ini zakatnya menjadi sangat penting? Ya, itu bukan saja penting untuk individu kita terbersihkan harta yang kita miliki, tapi juga untuk konstelasi sosial masyarakat kita sendiri. Kalau orang ya mengikuti syariat Islam, ajaran Islam, maka kita tidak perlu khawatir letupan-letupan sosial itu. Kenapa terjadi letupan sosial? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan tidak ada media yang mempertemukan. Zakat inilah nanti yang akan menjadi jembatan penghubung antara si kaya dan si miskin. Semakin kaya seseorang, maka semakin banyak zakatnya kan. Kepada siapa zakat itu? Kepada yang miskin. Jadi tidak ada orang yang miskin mutlak. Kalau membayar zakat, bayar sedekahnya, infaknya, jariyahnya, usyurnya, humusnya, ada jizyahnya, ya pajak ya. Dan mungkin yang lainnya juga. Jadi ini saya ingatkan kepada kita semuanya. Betapa pelitnya kita sebagai seorang muslim kalau pengeluarannya hanya zakat. Zakat itu adalah sumbangan standar. Sangat standar. Alangkah pelitnya kita kalau pengeluaran kita terhadap agama kita itu cuma 2,5%. Bayangkan bunga deposito kita sekarang berapa kan? Iya. Padahal kalau disimpan di asuransi tanpa pajak lagi kan, itu bisa lebih tinggi lagi kan. Kalau cuma itu pengeluaran kita, apalagi kalau tadi itu hanya di apa istilahnya tadi itu? Iya, 2,5 liter. 2,5 liter beras atau sarung palekat itu, masya Allah itu enggak lah. Depositonya miliar-miliaran, cuma zakatnya dengan sarung. Memang berapa ribu sarung yang kita keluarkan? Enggak. Cuma satu kofor kecil bawa pulang ke kampung, oh udah mengeluarkan zakat. Itu mah bukan zakat, sedekah itu. Itu pemberian kecil. Nah, jangan kita hanya pintar menghitung pajak, tapi kita tidak pintar menghitung zakat. Lain zakat, lain pajak. Jangan diniatkan, aku mau bayar zakat, aku mau bayar pajak, sekaligus udahlah, itulah zakat saya. No. Pajak itu jizyah. Ya zakat itu zakat. Ya, zakat itu peruntukannya lain. Kalau hibah, sedekah, wasiat, waris dan seterusnya itu juga peruntukannya lain. Nah, jadi saya kira ini fikih zakat ini juga perlu kita populerkan dalam bulan suci Ramadan ini. Karena banyak orang yang melakukan pembayaran zakat pada bulan Ramadan ya kan. Tapi kita kembali dulu menjelaskan bahwa yang dimaksud zakat itu sesungguhnya ialah suatu bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai kewajiban agamanya yang diperuntukkan kepada kelompok asnaf tadi. Di antara asnaf itu adalah fakir miskin, anak yatim piatu, fisabilillah, kemudian ada orang nggak bisa bayar utang. Ya kita bantu mereka itu. Nah, ada lagi bentuk pengeluaran lain, pundi-pundi keagamaan yang lain seperti saya tadi katakan itu adalah infak, sedekah, jariyah, hadiah, ya fidyah, ada lagi dam kalau di sana kan. Kemudian juga ada usyur, ada humus, ada jizyah. Itu ada 27 tuh pundi-pundi keagamaan kita itu. Sehingga kalau kita akumulasikan semuanya itu bisa sampai 10% sebetulnya. Jadi kalau cuma mengeluarkan zakatnya 2,5%, itu 1/4-nya yang seharusnya kita keluarkan. Tapi tidak semua orang harus menjadi muzaki. Ada mustahik. Orang miskin itu kan tidak bisa menjadi muzaki. Dia bisanya menjadi mustahik. Apa itu mustahik? Berhak untuk diberikan zakat. Apa itu muzaki? Wajib mengeluarkan zakat. Jadi yang kaya harus berkontribusi terhadap fakir miskin. Yang miskin itu mustahik, berhak untuk mendapatkan zakatnya orang kaya. Nah inilah zakat itu penghubung antara orang kaya dan si miskin. Letupan sosial terjadi kalau yang kaya makin kaya, miskin semakin miskin, tapi tidak ada media penghubungnya. Zakat inilah media penghubung antara orang kaya dan
miskin. Kalau kita rajin memberikan zakat kepada tetangga fakir miskin, menjadi satpam kita. Iya. Awas, langkahi mayat saya kalau mau ganggu bos. Iya. Kenapa? Setiap tahun diberikan aku zakat. Zakat ini sangat penting untuk menghubungkan secara emosional, psikologis antara kaya dan si miskin, sehingga antara keduanya nanti bisa saling melindungi. Saya kira nanti kita akan lanjutkan. Menarik ini. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita seputar zakat. Ada satu pertanyaan sebenarnya juga yang nanti akan saya tanyakan sama Prof seputar zakat nih, Prof. Tapi nanti kita tahan dulu. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Orang tua itu kan jatahnya bukan zakat. Ya, Memang wajib kok diberi. wajib, iya. Lain halnya kalau misalnya orang tua kita di kampung merangkap sebagai guru ngaji. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana pemirsa, Anda sudah bayar zakatnya belum? Jadi kalau bulan Ramadan ada zakat namanya zakat fitrah, bayarnya pakai beras ya. Ada lagi zakat mal yang seperti Profesor sampaikan dari harta yang kita simpan, atau juga zakat profesi dari pendapatan yang kita dapatkan. Nah, pertanyaannya Prof, jadi kalau kita mau bayar zakat itu kemana Prof? Gitu. Apakah kan suka banyak nih sekarang di masjid-masjid penerimaan zakat gitu. Tapi saya dengar-dengar juga pemerintah dan juga ulama juga memiliki satu wadah juga, ada wadah juga di beberapa tempat dengan beberapa organisasi untuk menampung zakat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Prof, agak saya borong nggak apa-apa ya Prof. Yang ketiga adalah apakah zakat itu fungsinya seperti pemadam kebakaran saja Prof? Artinya hanya untuk fakir miskin kita kasih uang untuk biaya hidup. Boleh nggak zakat itu untuk modal kerja gitu Prof, untuk fakir miskin gitu Prof? Silakan Prof. Ini pertanyaan yang sangat produktif ya. Iya Prof. Jadi pertama tadi itu ya, zakat itu kan juga sekarang banyak ada charity lain ya, bentuk-bentuk. Tapi yang legal dan ada yang nggak legal, hati-hati kepada para pemirsa, sepanjang itu legal itu nggak ada masalah, kan ada las. Yang jadi masalah ada yang membuat lembaga las tapi tidak ada izinnya dari Kementerian Agama, dari Basnas itu kan. Itu tidak sembarangan orang memasang las lembaga amil zakat masjid, misalnya apa masjidnya ya. Itu tidak gampang, itu harus ada izin untuk baru kita menjadi pengumpul zakat dan pendistribusian zakat. Nah, saya kira tidak cukup waktu menjelaskan ini, tapi poinnya bahwa lembaga-lembaga yang sesuai dengan undang-undang zakat itu ya itu hanya itu yang bisa mengoleksi zakat. Ya. Nanti kolektor yang diberikan izin oleh pemerintah seperti las, misalnya saya di Las Istiqlal ya kan. Itu kita menerima zakatnya orang. Nanti itu kita daftarkan kembali ke Basnas ya. Ini sekian penerimaan yang kami ini. Tapi kami di Istiqlal juga perlu dana sekian. Bisa kita memanfaatkan dana yang kita kumpulkan itu, bisa manfaatkan sampai 75%. Demikian pula di masjid yang lain, bahkan bisa kita manfaatkan 100% kalau itu ada disposisi persetujuan dari Basnas ya kan. Jadi Basnas itu sangat bijaksana, apalagi undang-undang zakat kita sekarang sangat elastis ya kan. Nah, itu satu. Nah, terus pertanyaan yang kedua, ini juga penting ya, bahwa sosiologi dan metodologi pemberdayaan umat itu dengan zakat, Nabi juga melakukan apa yang disebut dengan zakat produktif ya kan. Kita diminta asnaf itu orang yang berhak menerima zakat itu. Kita harus mampu identifikasi ya kan. Ada orang yang layak dikasih ikan konsumtif itu ya. Ada orang itu nggak tepat dikasih ikan, harus dikasih pancing. Itu sudah mulai main di tingkat produktif ya kan. Ini nggak mempan kalau dikasih pancing, ini harus dikasih kapal. Jadi harus ada pendataan, harus identifikasi mana di antara mustahik itu yang cocoknya dikasih ikan, cocoknya dikasih pancing, cocoknya dikasih perahu. Nah, jadi betul-betul amil itu apa? Bahasa Arab itu kan amil itu adalah orang yang pekerja profesional. Jadi tidak sembarangan orang bisa ditunjuk kamu jadi amil, no. Amil itu punya persyaratan. Karena yang kita minta itu bukan fa'il tapi itu amil. Nah, yang bisa menangani zakat, wakaf itu adalah orang-orang yang cerdas. Tidak sembarangan orang bisa menjadi amil zakat. Nah,
Rasulullah SAW luar biasa membangun kota Madinah pada waktu itu dengan zakat dan dengan sedekah yang lain. Luar biasa. Tapi untuk lebih produktifnya, alangkah bagusnya kalau mengikuti arahan pemerintah sekarang kan, Ya. salurkanlah zakatnya ke lembaga-lembaga formal yang diketahui oleh pemerintah. Ya. Pemerintah nggak ngambil kok, dalam arti pakai membangun jembatan, tahu. Ya. Itu yang bukan mustahik jangan ngambil. Ya, jadi Basnas itu ada dompet duafa, ada macam-macam ya. Itu sudah dapat doktrin betul, tidak boleh menggunakan dana umat yang dikumpulkan atas dasar zakat, tapi diberikan kepada yang gair mustahik, yang tidak pada tempatnya. Itu tanggung jawab dunia akhiratnya itu. Ya. Maka itu nggak boleh memang jadi amil, harus tahu. Nah, jadi saya kira ke depan di Indonesia ini kalau seluruh umat Islam, mayoritas terbesar umat Islam di dunia ini mampu mengumpulkan zakatnya secara profesional, Ya. punya kesadaran berzakat, maka insya Allah umat Islam itu bisa sangat berdaya tuh. Tapi juga jangan hanya zakat, introspeksi diri kita, mumpung pada bulan Ramadan seperti ini, jangan wafat sebelum berwakaf. Nah, itu yang saya ingatkan. Wakaf, ya. Berwakaflah walaupun selembar batu merah. Berwakaflah walaupun satu sak semen. Berwakaflah walaupun satu lembar genteng. Membanallahu masjidan, banallahu baina fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid sekecil apapun, ya Allah akan memberikan istana nanti di surga insya Allah. Allah. Ya jangan sampai kita meninggalkan harta, tapi ahli waris kita itu nanti yang pakai narkoba, pakai judi, pakai maksiat, nauzubillah. Kita setengah mati mengumpulkan, malah kita yang tersiksa nanti dengan api neraka, nauzubillah. Jadi saya kira saya menghimbau kepada para pemirsa dimanapun juga berada, kali ini perbaiki zakatnya. Tidak ada keselamatan tanpa melakukan perbaikan terhadap zakat harta benda kita sendiri. Semoga Allah memelihara kita. Demikian saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Duduk. Salah satu yang menjadi sering dibicarakan oleh kawan-kawan gitu, Prof, kalau membayar zakat gitu. Kadang-kala ada yang bilang gini, zakat yang utama itu kan nggak usah bayar ke badan ambil zakat, tapi bukannya ada yang mengatakan bahwa zakat itu lebih baik diutamakan keluarga sendiri dulu begitu. Nah, jadi akhirnya enggan membayar zakat ke badan amil zakat gitu, bro. Gimana Prof kalau orang yang pemikiran Orang seperti tua itu kan jatahnya bukan zakat. Ya. Memang wajib kok dibiayai. Wajib, iya. Lain halnya kalau misalnya orang tua kita di kampung merangkap sebagai guru ngaji. Kapasitasnya sebagai guru ngaji. Ya, kita kasih zakat boleh. Tapi itu kapasitasnya sebagai guru ngaji, mungkin dia perlu membangun pondoknya. Iya. Mungkin dia mau beli Al-Quran yang sudah robek-robek. Iya. Kan itu manajemennya dia. Iya. Jadi zakatnya kepada institusinya, bukan kepada bapaknya sebagai orang tua biologisnya. Karena gitu. itu kewajiban orang tua itu ya. Setiap harta anak laki-laki itu adalah hak dari ibunya atau orang tuanya. Nah, jadi kalau ada zakat, bayarnya ke badan amil zakat. Dan katanya benar nggak sih Prof? 2,5% itu kan ada yang bilang kok orang Islam sedikit sekali bayar zakatnya 2,5%. Itu iya, apa? memang hanya 2,5%, tapi kan tergantung apa yang disakati. Ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat emas, ada zakat profesi, ada zakat tanah dan sebagainya, ada zakat perhiasan. Nah, tapi jangan hanya zakat, kan ada infak, ada sedekah jariyah, ya kan? Ada jizyah juga, ada hibah, ada wasiat. Nah, itu kalau dikumpul-kumpul itu nanti zakatnya tenggelam. Ini kan menarik ini kan, di dalam Al-Quran maupun hadis itu lebih banyak Allah dan Rasulullah menggunakan istilah sedekah untuk zakat daripada zakat itu sendiri. Mungkin karena alangkah miskinnya seseorang muslim itu kalau pengeluarannya hanya zakat. Tapi kalau sedekah itu kan minimum zakat, insya Allah bisa juga nambah-nambah yang lain, itu sedekah. Ya Allah, ya Rabbi. Tadi saya pengen kasih garis bawah, serendah-rendahnya itu berbagi itu dalam Islam itu ada dengan membayar zakat 2,5%. Itu paling rendah ya, Prof, minimum ya? Zakat. Minimum ya, minimum. Berarti kalau bahasa gaulnya split-splitnya itu 2,5% gitu. Iya. Kalau di bawahnya itu Masya Allah. Masya Allah. Baik Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan Prof? Ya, pertama saya menghimbau kepada diri saya, keluarga saya dan kita semuanya. Ya, mari kita saling mengingatkan untuk memperbaiki ya manajemen zakat harta kita sendiri.
Benar-benar harus teliti kita, jangan sampai ada tanah kita ada di mana-mana, rumah kita ada di mana-mana, emas kita, deposito kita ada di mana-mana, tapi ada yang luput daripada harta, luput itu tidak diberikan zakatnya. Lebih baik lebih daripada kurang. Iya. Ya, kelebihannya untuk kita juga nanti kok. Iya. Iya. Yang kedua, kita para profesional, jangan sampai nanti kita mestinya harus mengeluarkan setiap bulan, tapi nunggu 1 tahun. Iya. Itu kan ada kalkulasi pembayaran. Ya, jadi jangan hanya punya konsultan pajak, harusnya juga punya konsultan zakat kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ya kan. Iya. Jadi percayalah, insya Allah bulan Ramadan ini adalah berlipat ganda kalau kita melakukan kebaikan termasuk zakat. Ya, saya kira. Baik, terima kasih banyak Prof. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita bertambah lagi pemahaman tentang zakat ya. Jadi kalau ada rezeki bayar zakat melalui Badan Amil Zakat yang resmi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kenapa? Karena itu pastinya akan diaudit setiap tahun ya. Jadi dana itu insya Allah amanah akan disampaikan ke orang-orang yang memang berhak. Dan kalau Anda berpikir untuk membantu saudaranya, ya keluarkan di luar dari zakat itu. Insya Allah Allah akan berikan begitu banyak kebaikan ya. Man zallazi yuridullahu khardan hasanah fayudha'ifa lahu adafan katsir. Barang siapa memberikan pinjaman yang baik pada Allah, Allah akan balas dengan kebaikan yang banyak. Itu saking tahunya Allah bagaimana pelitnya kita manusia. Katanya pinjaman. Ya, mudah-mudahan Allah ridha. Dan di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan ini, bulan penuh rahmat, tentu kita juga harus mengisi semuanya dengan hal yang bernilai pahala. Termasuk juga mempersiapkan hidangan untuk sahur dan berbuka dengan yang halal dan thayyib. Nah, luwak hitam baru juga bisa jadi pilihan tepat. Selain rasanya nggak kemanisan, sudah ada label halalnya. Nah, ingat ya, bungkusnya jangan dibuang karena Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan lanjut lagi, setelah ini kita akan bahas lagi tentang zakat, tentunya hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih banyak Prof. Tetap di sini di Metro TV. Tidak ada ceritanya harta jadi berkurang dengan sebab dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan infaknya. Dalam Islam, zakat ialah ibadah yang wajib hukumnya. Kebaikan berzakat tak hanya dirasakan oleh diri pribadi, namun juga harta dan penerimanya akan mendapat kebaikan pula. Jangan takut berkurang harta kita karena menjalankan perintah Allah dengan berzakat. Mungkin secara hitungan manusia nominal akan berkurang, tetapi secara matematika Allah bertambah. Zakat juga memiliki maksud yang lebih luas, yakni mensucikan jiwa orang-orang dermawan agar bersih dari sifat-sifat bakhil, kikir, dan egoistis. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar, dan di segmen sekarang kita sudah bersama-sama dengan Kiai Haji Taufikur Rahman, guru kita. Bicara soal zakat ini, Kiai, Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Profesor, dan di segmen ini saya ingin mengawalinya dengan sebuah kisah, di mana saya ingat bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW, di zaman kekhalifahan Umar, kalau saya tidak salah, itu ada sebuah perintah yang luar biasa untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, sampai diperangi. Bahkan ada istilahnya zakat itu dipaksa, harus diambil bagi kaum muslimin, gitu. Boleh diceritain nggak Ustadz, kenapa kok begitu penting sampai segitunya gitu? Ini bahasanya begitu ya, Kiai ya. Silakan Kiai, fadhol. Terima kasih, Ustaz Fit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, wassalatu wassalamu ala asrafin nas, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Pemirsa Khazanah Islam Metro TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Al-Fakir Taufikur Rahman
ke Cilebut naik mobil sedan bersama Nyonya, banyak yang dilihat. Terus kita sambut bulan suci Ramadan, semoga semuanya pada sehat. Amin. Tadi dengan Ustadz David bincang-bincang tentang bagaimana wajibnya bayar zakat sehingga diperangi. Jadi begitu Kanjeng Rasulullah wafat, dilanjutkan tongkat estafet kepemimpinan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Muncul 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok nabi-nabi palsu. Kelompok kedua, kelompok yang muncul golongan sahabat-sahabat yang murtad. Karena merasa nabi itu sudah tidak ada, Islam sudah cukup, sudah selesai. Nah, kelompok yang ketiga, ini yang tadi sudah dibuka oleh Ustadz David, perihal mereka yang diperangi. Kelompok orang-orang yang enggan buat keluar zakat. Bukan kata Taufik Rahman, surat ke-9, juz ke-10, ayat ke-103. Diawali dengan fi'il amr, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah oleh kamu dari harta mereka sodakotan. Di sini bentuknya kata sodako, perintah maksudnya adalah zakat. Baik zakat mal, termasuk juga di saat Ramadan berarti zakat fitrah. Dari harta mereka ketika sudah sampai haul dan nisabnya. Karena ingat, dalam Quran mau lihat cerita yang bagaimana? Nggak ada. Termasuk orang yang sudah diamanati harta dengan begitu berlimpah, kaya raya, korun. Akhirnya habis semua, digilas oleh hartanya. Kenapa? Pelit buat berzakat. Buat ikhwah fillah yang sedang menyimak Khazanah Islam, bukan kata Taufik Rahman. Lihat Quran, surat ke-9, juz ke-10, ayat ke-34 dan ke-35. Buat mereka yang sudah sumpai hartanya haul dan nisabnya tapi pelit buat mengeluarkan zakatnya, sampai Allah menyebutkan dalam firman-Nya, walladzina, dan orang-orang yang yaknizuna zahaba wal fiddata, sengaja mereka menimbun, menyimpan emas dan perak mereka, kemudian mereka pelit untuk mengeluarkan zakatnya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada mereka, sudah Allah siapkan siksa yang sangat amat pedih. Apa sisaannya? Di ayat ke-35 diperjelas. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannamah. Di saat kelak pengadilan akhirat, buat mereka yang pelit buat keluar zakat, perhiasannya, hartanya sudah sampai haul dan nisabnya, dia nggak keluarkan zakatnya, besok akan diambil, dilebur, dimasukkan ke jurang api neraka. Na'udzubillah min dalik. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta kamu, kata Allah, yang di dunianya dulu kamu timbun. Fadzuku ma kuntum taknizun. Rasain sudah, karena kamu pelit untuk mengeluarkan zakat daripada harta yang kamu punya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Tapi lihat ketika orang yang gemar berbagi, dia tidak pelit buat berinfak, bahkan berwakaf atau berzakat. Ternyata dalam hadis yang lain Nabi memberikan kabar gembira. As-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Itu harta, ikhwah fillah, begitu kita keluarkan zakatnya, begitu kita keluarkan hak yang memang kita berikan kepada yang mustahiknya, ternyata kata Rasulullah itu harta berbicara dengan 5 ucapan. Ingat 5 ucapan ini. 5 kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping dia terang. Al-Fakir sebutkan satu persatu. Ya, insyaallah. Yang pertama, berbicaranya ini apa? Kuntu shagiratan fakabbartani. Saya tadinya kecil, tapi begitu sampean keluarkan zakatnya, fakabbartani, maka saya jadi besar. Ingat loh, Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya mengutip salah satu hadis yang berbentuk sumpah Nabi. Berarti sumpah ini sesuatu yang urgen. Nabi sampai bersumpah, ma naqasa malu abdin min shadaqah. Tidak ada ceritanya harta jadi berkurang dengan sebab dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan infaknya. Bahkan janji Quran surat kedua, juz kedua, ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, mereka tidak bakhil mau menginfakkan hartanya, baik infak yang sunnah maupun zakat seperti yang kita sedang bahas di jalan Allah. Kamathali habbah, maka Al-Quran memberikan perumpamaan, langsung muncul satu butir benih. Dari satu butir benih ambatat sab'a sanabil. Ini pakai fi'il madi. Berarti kalau fi'il madi bentuk kata kerja yang pasten. Jadi begitu keluar langsung muncul 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, setiap tangkainya mi'atu habbah, berisi ada 100 butir. Di sini buat mereka-mereka yang kalau mau mengeluarkan zakat karena pengen pahala, silakan. Ini ayatnya. Tapi di sini ada wawu haliyah yang mengartikannya akan tetapi. Sebagai pembanding buat mereka yang sudah karena Allah, bukan karena pengen kaya, memang sadar kewajiban semata-mata lillah wa fillah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah berhak melipat gandakan lebih dari itu, lebih dari 700 kali lipat. Kenapa? Wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas dan maha mengetahui niat di dalam hati setiap hamba yang mengeluarkan daripada infak, wakaf, termasuk zakatnya. Itu yang pertama, ucapan sedekah. Yang tahu 3, tadi 2, 4 dan 5-nya, insya Allah dari Cimanggu langsung ke Cikini, kita tunggu setelah ini. Masya Allah. Wallahu yudha'ifu man yasha'. Ya Allah, Allah akan berikan Melipat gandakan lagi apa yang sudah diberikan gitu. Jadi nggak ada istilahnya orang miskin karena sodakoh. Nggak ada istilahnya orang miskin karena bayar zakat. Nggak ada. Kalau karena judi banyak. Ya. Kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Zakat infak itu tameng daripada musibah. Bahkan dalam keterangan hadis yang lain, dau mardokum, obati penyakit kamu, penyakit hati kamu bisodakoh, dengan keluar zakat. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Khazanah Islam. Nah, Ustadz Taufikur Rahman tadi sudah menyampaikan di awal itu bahwa di dalam berzakat, di dalam berinfak itu banyak kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW itu mengibaratkan, bahkan bersumpah bahwa tidak akan ada orang miskin karena sedekah, karena orang berinfak, karena orang mengeluarkan zakat. Tadi baru yang pertama ya, Ustaz ya? Ustaz David. Ustaz, ada 5 tadi. Betul. Yang kedua apa, Ustaz? Siap. Lanjut. Bareng Nyonya ke pasar ikan, pembahasannya kita lanjutkan. Siap. Ya. Jadi ikhwah fillah, pemirsa Khazanah Islam dimanapun Anda berada. Yang kedua, kata baginda Rasul, itu harta begitu kita keluarin zakatnya, dia ngomong. Wasania, dan yang kedua, kunta harisi fal'an sirtu harisataka. Kunta harisi, sebelum kamu keluarkan saya dari kantong kamu, sebelum kamu ambil saya dari transferan rekening kamu, kunta harisi, engkau yang jaga aku. Tapi begitu kamu keluarkan aku dari harta yang kamu miliki, karena keluar zakatnya, kalau infaknya, tenang. Al-an sirtu harisataka. Sekarang tenang bro, antum ana yang jaga. Tuh, jadi yang kedua ikhwah fillah rahimakumullah, sampai dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Zakat infak itu tameng daripada musibah. Bahkan dalam keterangan hadis yang lain, dau mardokum, obati penyakit kamu, penyakit hati kamu bisodakoh, dengan keluar zakat. Makanya jangan heran kalau orang-orang tua dulu nyebutin zakat itu adalah dakinya orang kaya. Dakinya orang kaya. Kotorannya. Di mana-mana daki, mana yang cakep sih. Iya. Ketika daki kita kumpulin terus, gampang analoginya, kita punya badan awalnya sehat. Iya. Sehari nggak mandi, 2 hari nggak mandi, 3 hari nggak mandi, 6 hari nggak mandi, 2 minggu nggak mandi, daki makin tumpuk. Bahkan sampai setahun itu daki makin banyak. Ketika tubuh kita awalnya sehat, karena bercampur dengan kotoran, satu saat akan ambruk.
Ketika di kotoran itu dikeluarin, sehat. Lantas yang ketiga, berkata lagi. Ungkapannya, kuntu aduwaka fa'ahbabtani. Tadinya saya ini musuh kamu. Tapi begitu kamu keluarkan zakatnya, kamu keluarkan dari kantong kamu, sekarang saya akan menjadi kecintaan kamu. Menjadi soulmate kamu. Ingat ikhwafillah rahimakumullah. Jadi dalam Quran, surat ke-63, Al-Munafiqun, juz ke-28, ayat 9, 10, 11. Ayatnya hanya cuma 11, Al-Munafiqun. Di situ di ayat ke-10, bukan kata saya, Quran yang menyebutkan, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Infakkanlah oleh kamu sekalian, hai Taufikur Rahman, hai Ustaz David, juga hai pemirsa Khazanah Islam yang sedang menyimak ini, yang harta kamu sudah sampai halal hisabnya, infakkanlah, Allah nggak minta banyak. Mimma razaqnakum, dari sebagian rezeki yang Allah sudah anugerahkan kepada kamu sebelum datangnya ajal. Bayangkan begitu jasad kita besok terkujur barat dan timur, mata sudah tidak bisa melihat, mulut sudah tidak bisa berbicara, jasad terkujur kedinginan. Quran yang mengabadikan setiap jenazah kalau boleh diizinkan minta untuk dihidupkan. Mereka minta nggak setahun kelamaan, mereka nggak minta sebulan kelamaan, nggak minta seminggu, mereka minta sedetik. Dan setiap jenazah berjanji, fa'asaddaqo, pasti ya Allah saya akan berinfak, pasti ya Allah saya akan berzakat. Saya sempat ditanya, Ustaz, kenapa kok jenazah minta pengen sedekah, bukan pengen sholat, bukan pengen untuk puasa, bukan pengen haji? Ternyata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjawab, karena zakatlah satu yang menjadi mudah untuk dapat husnul khatimah. Karena zakat dan infaklah yang jadi penerang di alam barzah. Karena zakatlah dari 8 pintu sorga, ada satu pintu yang paling besar, namanya babus sakhoyah. Babus sakhoyah, khusus pintu buat mereka yang nggak pelit untuk mengeluarkan hartanya, baik infak, wakaf maupun zakatnya. Baik, saya teruskan. Yang keempat, ini infak, zakat, wakaf, begitu keluar ngomong lagi. Kuntu faniyatan fa'abqaitani. Saya tadinya ada masa expirednya, tapi begitu kamu keluarkan, maka saya akan langgeng abadi selama-lamanya. Allahu Akbar. Saya kutip bahasa Buya Hamka, renungkan pakai hati, ikhwafillah, harta yang kita makan sudah pasti akan jadi kotoran. Harta yang kita simpan sudah pasti akan jadi warisan, bahkan gak sedikit besok akan jadi rebutan. Tapi harta yang gak akan hilang sepanjang zaman, yang sudah kita zakatkan dan sudah kita wakafkan. Allah. Pergi mendaki berjalan kaki, gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita zakatkan. Itu ungkapan zakat yang keempat. Dan yang kelima, mereka berkata lagi. Apa perkataannya? Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ungkapannya, kuntu qalilatan fakatsartani. Tadinya saya sedikit. Tapi begitu kamu zakatkan, begitu kamu infakkan, maka saya menjadi banyak. Ikhwafillah rahimakumullah. Dalam kondisi pandemi ini, jangan pelit buat keluar zakat, apalagi dalam suasana Ramadan. Ingat, kain ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling Ka'bah. Nggak akan pernah jatuh miskin. Orang yang gemar sedekah, bahkan hartanya makin bertambah. Masya Allah, syukron. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Silakan duduk Ustadz. Ini saya selalu ingat satu ayat Ustadz, yang saya sering membaca surah ayat ini gitu. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fisyarri wa dhara. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Allah menjanjikan makfirah seluas bumi dan langit bagi orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Yaitu orang yang menginfakkan hartanya dalam lapang dan sempit. Ya Allah. Jadi makanya tujuan puasa la'allakum tattaqun. Nah, redaksi tattaqun orang yang mutakin. Yang bagaimana? Yang baru saja
Ustaz David sebutan ayatnya. Allahu Akbar. Ustaz, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan nih Ustaz? Ya ikhwah fillah, kita di dunia nggak akan selama-lamanya. Sementara di saat besok jahat, saat kita dipendam ke dalam tanah, yang setia kata Nabi cuma 3 hal. Ya. Sedekah jariyah. Ya di dalamnya berarti ya infak, zakat, wakaf. Ya, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah meninggalkan putra-putri yang soleh dan solehah. Bahasa pantun Al-Fakir, naik kereta saat di Jakarta, pakai jaket kulit dan tongkat. Ya. Harta kita ingin sehat, jangan pelit buat berzakat. Allahu Akbar. Harta pengen sehat, jangan pelit untuk berzakat. Iya. Dan kalau ingin harta bertambah, banyak-banyak bayar zakat dan berinfak serta bersedekah. Ya. Insya Allah. Dan banyak hartanya pastinya berkah ya. Amin, Ya, insya Allah. ya. Baik. Nah, ngomong-ngomong keberkahan, ngomong-ngomong kebaikan, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat. Tentunya kita juga harus isi semua itu dengan hal-hal yang bernilai pahala atau halnya yang nilai kebaikan. Termasuk mempersiapkan hidangan sahur dan berbuka dengan yang halal dan thayyib. Nah, ini dia nih. Masya Allah. Izin ya Ustaz. Ya silakan. Nah, luwak hitam baru bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain rasanya nggak kemanisan, juga sudah ada label halalnya. Ingat, bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama. atas ilmunya hari ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, sholat kita, bacaan Quran kita, zakat kita, sodakoh kita, dan juga melakukan amal soleh lainnya. Termasuk juga berbaik-baik dengan saudara-saudara kita dan orang tua kita. Semoga Allah ridha dan Allah pertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Saya David Halik dan juga terima kasih Ustaz Taufikur Rahman, dan juga tadi kita sudah menyaksikan juga tausiah dari Imam Besar Majelis Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama. Insyaallah. Metro TV